pada pagi hari ini bisa kalian pahami semuanya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang lautan asam dan basa. Gimana? Asam dan basa itu banyak diketahui semua orang, ya, sejak zaman dahulu kala. Untuk istilah asam, ya, atau asid dalam bahasa Latin itu adalah acetum, artinya adalah cuka. Sedangkan istilah basa itu dalam bahasa artinya adalah abu, di mana asam dan basa itu bisa dicampurkan maka akan menjadi penetralan atau bisa menetralkan suatu lautan. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang teori asam dan basa. Nah, untuk teori asam dan basa itu dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah teori asam dan basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam dan basa Auguste Clory. Yang ketiga, teori asam dan basa Lewis. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori asam dan basa Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Nah, untuk rumus asam Arrhenius adalah HHZ. Dalam air akan terionisasi. HHZ terionisasi menghasilkan XH+ plus ZX-. Contoh HI, ya, penamanya apa ini? Asam iodida. HF asam klorida. H2S asam sulfida. H2SO4 asam sulfat. H2CO3 asam karbonat. H3PO4 asam fosfat. Nah, yang kedua adalah basa. Basa menurut Arrhenius adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH- hidroksida. Rumus basa Arrhenius adalah MOH dalam kurung X. Nah, ketika dalam air akan terionisasi, yaitu MOH dalam kurung X terionisasi atau terurai menjadi MX+ plus OH-. Nah, untuk asam dan basa Arrhenius, ya, kita akan membagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah asam monoklorik, ya. Yang kedua asam diklorik, yang ketiga asam triklorik. Nah, apa asam monoklorik? Asam monoklorik adalah asam yang memiliki ion H+ sebanyak 1. Ya. Contoh HF terionisasi menghasilkan H+ plus F-. Di sini jumlah H adalah 1. Yang kedua, ya, HCl asam klorida terionisasi menghasilkan H+ plus Cl- hanya 1. Yang ketiga, asam bromida HBr terionisasi menjadi H+ plus Br-, ya, H+-nya 1. HI asam iodida terionisasi menghasilkan H+ plus I-, hanya jumlahnya 1. CH3COOH terionisasi menghasilkan H+ plus CH3COO-, hanya jumlahnya 1. Yang kedua adalah asam diklorik, yaitu memiliki ion H+ sebanyak 2. Contohnya apa? Contoh H2S terionisasi menghasilkan H+ plus S2-. Di sini ada hanya 2, maka di sini kita tambahkan 2. Maka jumlah ion H+-nya adalah 2. Nah, yang kedua, H2SO4 terionisasi menghasilkan 2H+ plus SO4 2-. Asam yang ketiga adalah asam triklorik, yaitu memiliki ion H+ sebanyak 3. Contohnya H3PO3 asam fosfit terionisasi menghasilkan 3H+ plus PO3 3-. Kemudian H3PO4 menghasilkan 3H+ plus PO4 3-, asam fosfat.
Untuk basa dibagi juga menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah monohidroksi, yaitu basa yang memiliki ion hidroksi sebanyak 1. Yang kedua, dihidroksi, yaitu basa yang memiliki ion hidroksi sebanyak 2. Kemudian yang ketiga, basa trihidroksi yang memiliki ion OH sebanyak 3. Contoh dari monohidroksi ini apa saja? Contoh KOH, maka akan terurai menjadi K plus OH minus. OH-nya ini sebanyak 1, kalium hidroksida. Yang kedua, NaOH, natrium hidroksida, terurai menjadi Na plus OH minus. Di sini OH-nya sebanyak 1. Nah, yang kedua dihidroksi. Contohnya apa saja? CaOH 2, terurai menjadi Ca2 plus 2 OH minus. Yang kedua, BaOH 2, terurai menjadi Ba2 plus 2 OH minus. Ya. Nah, yang ketiga, terakhir adalah basa trihidroksi. Contohnya adalah AlOH 3, terurai menjadi Al3 plus 3 OH minus. Nah, ini adalah bagian-bagian dari asam basa arhidrous, ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang asam basa menurut Bronsted Lowry, ya. Untuk yang teori kedua adalah teori asam basa Bronsted Lowry. Nah, pengertian dari asam basa Bronsted Lowry yaitu untuk asam yaitu spesies yang memberikan proton, ya, spesies yang memberi proton. Nah, untuk asam Bronsted Lowry, spesies ini disebut sebagai donor proton, ya, atau H+. Yang kedua adalah basa. Basa yaitu spesies yang menerima proton. Jadi basa Bronsted Lowry disebut akseptor proton atau penerima. Nah, asam basa pada Bronsted Lowry kita mengenal namanya asam basa konjugasi. Untuk asam basa konjugasi, di sini asam setelah melepaskan 1 proton akan membentuk spesies, disebut basa konjugasi. Jadi kalau ada asam memberikan 1 proton disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan yang kedua, basa yang telah menerima proton membentuk spesies disebut asam konjugasi. Jadi basa yang menerima proton menghasilkan suatu senyawa baru disebut sebagai asam konjugasi. Nah, kita ambil contoh. Contoh yang pertama, di sini adalah NH4 plus H2O menghasilkan NH3 plus H3O plus. Nah, di sini kita akan lihat manakah yang termasuk asam basa maupun asam basa konjugasi. Nah, NH4 plus di sini ya reaksi hasilnya NH3. Nah, di sini ternyata NH4 berkurang protonnya. Berarti NH4 di sini akan melepaskan proton. Nah, di sini disebut sebagai asam, ya, asam. Sedangkan ya yang hasil setelah melepaskan ion proton atau proton disebut sebagai basa. Di sini basa. Nah, di sini H2O menerima ion H+ atau menerima proton, maka di sini namanya adalah basa. Terbentuknya setelah menerima proton disebut sebagai asam. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, H2O plus NH3 menghasilkan NH4 plus OH minus. Kita lihat H2O dihasil tinggal OH minus, maka kehilangan 1 proton. Maka di sini nanti akan memberikan, ya, maka yang memberi namanya adalah asam. Nah, hasilnya setelah
disebut sebagai asam. Ini adalah asam basa pada reaksi dan pada pembentukan pada teori Bronsted-Lowry. Ya. Nah, pasangan asam basa setelah terjadi setelah terima proton dinamakan asam basa konjugasi. Mana itu? Kita lihat. Di sini tadi asam ya. Di sini ada basa. Di sini ada basa, pasangannya adalah asam. Inilah namanya asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi berpasangan. Yang kedua, di sini asam. Mana pasangannya? Pasangannya basa. Ya, di sini juga basa, pasangannya adalah asam. Jadi semuanya ini adalah asam basa konjugasi. Ya, ini adalah teori Bronsted-Lowry untuk asam dan basa. Selanjutnya adalah kita akan melanjutkan ke teori yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Ya, yang ketiga adalah teori asam basa menurut Lewis. Di sini untuk asam basa menurut Lewis itu berbanding terbalik dengan asam basa menurut Bronsted-Lowry. Kalau tadi Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam itu sebagai donor, basa itu sebagai akseptor, sekarang untuk asam basa dari Lewis, asam adalah akseptor. Ya, yang kedua basa adalah sebagai donor. Nah, di sini kita kaitkan dengan yang namanya PEB. Apa itu PEB? PEB adalah pasangan elektron bebas. Pernah kita pelajari di mata pelajaran di materi ikatan kimia. Nah, contoh, ya kita ambil contoh pada ikatan kimia ada NH3, ada BF3. Di sini memiliki yang namanya atom pusat. Mana atom pusatnya? Atom pusatnya adalah N. Ini adalah B. Nah, kita buat ikatan kimianya N. Ya, di sini ada hanya 3. Dipilih sebanyak 3. Nah, kemudian B juga sama. B itu memiliki F sebanyak 3. Nah, kalau kita buat seperti ini, N itu atom pusat. Berapa jumlah atomnya? Golongannya itu 5. Berarti elektronnya adalah 5. Ya, berarti 5. Nah, sedangkan B itu adalah 3. Nah, kita lihat H itu adalah 1. Ya, sedangkan F itu adalah 7. Kita buat sebanyak elektron sebanyak 7. Di sini ya. Nah, di sini semuanya memiliki stabilan. Ya, stabil. Kemudian juga stabil ya. F stabil. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada elektron bebas. Pada yang mana? Pada NH3. Ini namanya elektron bebas, PEB. Karena di sini memiliki elektron bebas, maka NH3 itu disebut sebagai apa? PEB. Ya, basa. NH3 sebagai basa karena dia kaya akan elektron, ya, maka namanya adalah basa. Sedangkan untuk BF3 karena tidak memiliki elektron bebas, maka disebut sebagai asam atau penerima atau akseptor karena dia miskin, tidak ada itu yang namanya PEB. Maka ini namanya adalah asam. Jelas ya, ini adalah asam dan basa menurut teori Lewis. Ada contohnya, ya, juga ada pengertiannya. Nah, selanjutnya adalah Ibu memberikan tugas atau latihan yang nanti akan kalian kerjakan di rumah, kemudian nanti akan dikumpulkan ke pertemuan berikutnya. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.